Halo semuanya, welcome back to channel Erinda Damayanti Ligin. Di dalam video kali ini gue pengen ngejelasin ke kalian gimana caranya daftar STR online untuk khususnya untuk yang internship. Tapi kalau kalian mau perpanjang atau apa ya mungkin bisa lihat video ini sebagai referensi tambahan kali ya. Tapi ini gue mau ngejelasin khususnya untuk yang daftar baru internship. Dan ini berdasarkan apa yang gue lakukan untuk mendaftar di kemarin batch 4 tahun 2020. Oke, langsung aja ya. Jadi sebelum membuat STR ini, sebelum kita bisa ngedaftar STR ini, ada beberapa hal yang perlu kita siapin dulu sebelumnya. Yang pertama, email. Yang pasti emailnya harus aktif. Terus dokumen-dokumennya ada apa aja? Yang pertama ada KTP, ijazah dokter, ijazah profesi. Terus ada itu scanannya ya. Jadi daftar ini kan full online, jadi cuma butuh scanannya aja, nggak harus ada hard copy-nya. Terus scan lafal sumpah dokter atau bukti sumpah atau ya kampus kalian nyebutnya apa. Kemudian ada soft file pas foto dengan latar belakang merah dengan pakaian resmi, ukurannya 2:3 atau ya 4x6 sama aja kan soft file. Kemudian scan sertifikat kompetensi dari kolegium masing-masing untuk kita karena kita daftar internship untuk dokter umum gitu. Jadi dari Kolegium Dokter Indonesia. Nah, terus scan surat keterangan sehat fisik dan mental. Ini nanti formatnya akan gue taruh di description box di bawah. Sama scan surat persetujuan etika yang kita tanda tangan di atas materai 6000. Dan ini juga ada formatnya, bisa di-download juga di link yang ada di description box. Terus kalian juga harus udah punya nomor NPWP. NPWP ini gampang daftarnya full online. Dan harus menyiapkan uang sebesar 400.000. Nah, untuk pembuatan STR ini sendiri maksimal kalau di websitenya itu adalah 14 hari kerja dari berkas kalian diterima. Jadi berkas kalian itu dianggap diterima setelah semua filenya ini udah terupload dan udah melakukan pembayaran. Dan itu maksimal 14 hari, nanti dikirim hard copy-nya ke kantor pos yang besar, yang terdekat dengan alamat korespondensi kita. Nah, tapi dapat nomor STR-nya itu cepat. Jadi meskipun fisiknya itu lama, bisa 14 hari, 7-14 hari sih biasanya. Dapat nomor STR-nya itu cepat dari pembayaran sampai ke dapat nomor STR itu, gue waktu itu cuma 3 jam, asalkan dilakukan pada jam kerja. Nah, langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya. Dan kali ini gue nyontoinnya dari daftar dari handphone. Tapi sama aja, daftar dari komputer juga sama, cuma beda layoutnya aja. Yang satunya landscape, yang satunya turun ke bawah kayak gini. Nah, jadi pertama buka dari Google Chrome dulu. Pokoknya buka dari browser kalian, klik ke registrasi.kki.go.id. Nanti linknya gue taruh di description box juga. Nah, terus kalau untuk pertama kali banget kita belum pernah membuat akun di web KKI. Nah, nanti kalian isi dulu emailnya di sini. Kalian kan belum punya PIN akses. Nah, langsung aja scroll ke bawah, tekan ya belum memiliki PIN yang merah ini. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalian harus sabar karena kalau misalkan satu kali kalian udah request PIN, jangan request PIN lagi. Kalau misalkan kalian request PIN lagi untuk alamat email yang sama, nanti langsung di blacklist emailnya itu. Jadinya email itu nggak bisa dipakai. Jadi kalian harus pakai email baru. Kalau kalian udah request PIN, nanti akan ada tulisan PIN Anda sudah kami kirimkan. Dicek inboxnya. Udah, sekarang kita pergi ke email, kita buka. Nanti akan ada email dari Konsil Kedokteran Indonesia dari KKI. Itu kita buka aja. Nanti ada kode aksesnya 6 digit. Nah, itu langsung aja kita copy paste ke halaman yang tadi untuk login di website KKI yang tadi. Terus ketik kode verifikasinya, terus pencet masuk. Nah, terus kalian di sini akan ada pilihan-pilihan mau registrasi baru, mau registrasi ulang atau yang untuk PPDS. Ini pilih yang registrasi baru. Jadi baru pertama kali daftar STR gitu. Nah, terus isi aja nomor Serkom. Nomor Serkom itu dari yang sertifikat kompetensi yang dari Kolegium Dokter Indonesia itu ada nomornya. Yang di atas sini kalian masukin ke sini. Terus kalian kompetensinya pilih dokter. Dan tanggalnya kalian isi dengan tanggal terbitnya si Serkom itu dengan format tahun, bulan, tanggal. Terus pilih yang internship, daftar. Terus
Sekarang isi informasi pribadi, isi nomor KTP, nomor NPWP. Terus yang prof dan doktor ini nggak usah dicentang. Ini doktornya bukan dokter, jadi doktor ya. Jadi jangan dicentang, kecuali kalian emang udah S3, udah doktor gitu. Isi nama lengkap, isi jenis kelamin, tanggal lahir, tahun, bulan, tanggal. Isi semuanya ini yang ada tanda bintang merahnya ini diisi. Terus isi alamat sesuai dengan KTP dulu. Terus nanti kalau misalkan alamat korespondensi kalian sama, tinggal tekan tanda centang yang di sini. Dan kalau misalkan ngebeda, ya udah isi biasa aja. Nah ini kadang ada kota sama kabupaten ya. Jadi kalau polos misalnya Bekasi, ya udah Bekasi, Kabupaten Bekasi itu. Nah kalau kota depannya ada tulisan kotanya. Terus ada data kompetensi lagi, dan masukin nomor ijazah kalian. Nggak apa-apa isi lagi sama kayak tadi, tanggalnya juga sama. Ups, ini ada yang belum keisi. Terus ini isi Indonesia, isi universitasnya. Nah, untuk yang tempat kerja ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Terus langsung klik submit yang biru ini ya. Nah, di sini punya gue error kan, karena sebenarnya gue udah daftar STR, jadi karena data gue udah masuk, jadi nggak bisa dipakai ulang. Tapi nggak apa-apa. Proses selanjutnya akan gue jelasin pakai screenshot yang kemarin. Nah, setelah kalian submit yang itu, data-data diri, itu udah ke-save tuh. Nah, itu udah masuk. Dan kalau misalnya kalian daftar lagi pakai data-data tersebut, meskipun akunnya lain, kayaknya sih nggak bisa gitu. Karena gue pernah nyoba juga sih. Nah, terus nanti akan keluar halaman untuk mengupload file-file dokumen yang tadi kita udah siapin dari awal. Nah, untuk mengupload ini tuh semuanya harus filenya ukurannya di bawah 500 KB dan gue saranin sih berupa formatnya JPG aja, jangan yang lain. Di sini sih bilangnya bisa PDF juga, tapi pengalaman kayak suka nggak bisa. Jadi di sini tuh ada 10 field, 10 jenis file yang dia kasih tempat buat nge-upload. Tapi kita cukup upload 7 aja, poin pertama sampai poin ke-7. Kecuali kayak lulusan dari luar negeri atau gimana gitu. Kalau lulusan dari dalam negeri sih poin 1 sampai 7 aja. Setelah itu, setelah kalian sudah selesai, di bawah ini kan ada tombol ajukan permohonan. Ini juga diklik aja, pencet selesai. Nah, kalau misalkan kalian ternyata gagal di situ, kalian bisa kembali ke scroll ke atas lagi. Jadi nanti di paling atas itu kalian bisa melihat file. Jadi lihat file saya kalau nggak salah nama tabnya. Nanti di situ kalian bisa lihat file-file kalian itu apa aja. Kalian bisa ngecek lagi foto kalian tuh jelas atau enggak, scanan KTP kalian jelas atau enggak. Pastiin jelas, karena kalau misalkan nggak jelas nanti malah buang-buang waktu, malah nanti disuruh perbaikin gitu kan, jadi buang-buang waktu. Padahal bikin ini kan 14 hari ya. Nah, sama kalau misalkan ada ukuran file yang kegedean atau formatnya nggak diterima, itu bakalan ketahuan tuh di tab yang lihat file saya itu. Di situ juga kalau kalian ngerasa ada yang nggak jelas, kalian bisa hapus dan bisa upload yang baru. Kalau udah semua, ajukan permohonan lagi. Nanti kalian klik selesai, terus kalian pergi ke email. Nanti dari email ini akan ada kode billing. Kalian menunggu kode billing. Kode billing ini hanya akan dikirim pada jam kerja. Jadi kalau misalkan kita isinya malam-malam ya, tunggu besoknya berarti pas jam kerja. Nah, nanti kode billing ini digunakan untuk membayar. Nah, sekarang gue akan menjelaskan cara membayarnya. Yang bisa bayar ini adalah BCA, BNI, Mandiri, sama BRI, 4 ini doang. Dan itu cuman bisa pakai, kalau BCA itu ya cuma bisa pakai klik BCA dan lewat ATM. ATM itu pasti semuanya bisa. Tapi kalau M-Banking gitu, BCA nggak bisa. Nah, gue kurang tahu ya kalau untuk yang Mandiri atau yang lainnya. Nah, cuman ada solusinya kalau kalian punyanya M-Banking tapi nggak punya klik BCA. Kalian pakai Tokopedia. Karena adanya Tokopedia ini, semua pembayaran yang diterima oleh Tokopedia bisa kalian gunakan jadinya. Sekarang gue akan mencontohkan dengan Jenius. Jenius itu kan kayak bank yang baru gitu, terus ya udah pokoknya intinya pengen ngasih tunjuk ke kalian cara pakai Jenius untuk bayar STR ini ya. Untuk selain itu nanti gue akan melampirkan juga
description box ini buat kalian juga bisa download. Nah, yaudah langsung aja kalian buka Tokopedia. Ini nggak disponsorin ya, tapi emang ini trik yang bagus banget. Pencet di home itu ada lihat semuanya dan pilih pajak. Pajak, terus pencet yang penerimaan negara. Setelah itu kalian buka scroll drop down-nya ini, pilih yang bayar PNBP. Nah, kalau udah kode billingnya ini masukin yang tadi kalian dapetin di email. Ini karena kode billing gue udah terpakai, jadi nggak bisa gue cobain aja ya pakai kode billing agak ngasal. Terus kalian tekan aja cek tagihan. Nah, nih bisa nih. Nah, ini sebenarnya tagihan kita 400.000. Kalau ini munculnya 600.000 karena gue ya namanya juga kode billingnya ngasal ya. Jadi mohon maklumin aja. Ya pokoknya gitu. Pokoknya masukin kode billing sesuai yang kalian dapat. Nah, udah kayak gini, kalian bisa pakai kode promo. Enaknya pakai Tokopedia gitu. Jadi ntar bisa dapat cashback atau apa. Jadi kan ya nggak rugi-rugi banget gitu ya. Terus kalau udah masukin kode promo enggak juga nggak apa-apa, terus pencet bayar. Nah, kalau untuk menggunakan Genius, kalau pakai Genius Pay itu nanti kena biaya admin sebesar Rp1.000. Nggak mau kan? Makanya kita akan menggunakan fitur transfer. Nah, untuk menggunakan fitur transfer dari Genius, nanti kalian pilih metode pembayarannya itu ke virtual account Mandiri aja gue saranin. Ya atau apapun boleh sih, tapi kalau BCA nggak bisa, karena Genius nggak bisa transfer ke virtual account BCA. Bisanya ke salah satunya Mandiri, yang lain gue nggak tahu. Pokoknya dia bisa ke virtual account Mandiri. Terus selain itu bisa pakai macam-macam metode ini nih, pakai link aja, pakai yang lain-lainnya. Nah, udah kan, pokoknya ya udah virtual account Mandiri aja. Kalian bisa pakai dana di OVO kalian juga sebagian, tapi di sini gue nggak usah dulu. Terus tekan bayar. Nah, terus kalian pergi ke Genius kalian, buka Genius, pilih transfer, send it, terus transfer, kirim uang ke tambah penerima. Copy dulu nomor virtual account Bank Mandirinya ya, jangan lupa. Terus di sini masukin banknya Bank Mandiri. Terus tekan lanjut. Masukin jumlah uangnya sesuai tagihan yang tadi. Udah klik lanjut lagi. Nah, setelah kalian membayar, itu akan ada email notifikasi dari Tokopedia kalau itu sudah berhasil gitu. Nanti kalian akan mendapatkan nomor berkas gitu. Step selanjutnya dari setelah membayar adalah mengecek pembuatan STR kita sudah sampai mana. Nomor berkas ini bisa digunakan di website yang tadi. Masuk lagi ke registrasi.kki.go.id. Jadi buka dulu menu yang di atas kanan, pencet cek status. Kemudian masukkan nomor berkas yang tadi di email kalian. Masukin tanggal lahir. Di sini agak unik sih, tanggal lahirnya nggak bisa otomatis ke tahun lahir gitu. Masa tahun lahirnya paling itu 2010. Jadi ketik manual aja, terus ketik kode verifikasinya, kemudian pencet cek status lagi. Nanti akan keluar halaman seperti ini. Kalau misalkan baru bentar banget, tuh nomor STR-nya biasanya belum keluar. Jadi 3 jam. Kalau pengalaman gue dan teman-teman gue itu, nanti kalau misalkan udah dikirim, akan ada tulisannya di sini, udah dikirim dan udah sampai mana gitu. Akan ada juga keterangannya di sini. Udah, kalian tinggal tunggu aja. Nomornya sih tinggal dicek di websitenya Pos Indonesia. Terus dah. Oke, sampai sini jelas ya. Ini udah sampai terakhir. Kalau misalkan masih ada yang nggak jelas, boleh komen di bawah. Kalau misalkan mau request jelasin proses yang lain, misalnya BPJS, NPWP, atau yang lain-lainnya, boleh juga komen di bawah ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, tolong pencet like-nya. Kemudian subscribe juga ke channel gue. Siapa tahu nanti ada info-info menarik lainnya supaya nggak ketinggalan. Turn on the notification bell juga. Terus ya, semoga sukses. Internshipnya semoga sukses. Semuanya tidak terkendala, tidak ada masalah. Ya, see you in my next video. Bye!